Jadi di sesi kedua ini saya akan membawakan mengenai pos panin sekuritas. Jadi apa itu pos panin sekuritas? Jadi pos panin sekuritas ini adalah tempat bagi Bapak Ibu nanti bertransaksi ya secara online di panin sekuritas. Nah, jadi namanya itu adalah pos, jadi panin online stock trading. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut yang membahas lebih detail, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu bahwa di panin sekuritas itu kita punya beberapa aplikasi trading. Dan ini juga sekaligus memperkenalkan ya. Untuk aplikasi trading itu nanti Bapak Ibu kita ada beberapa versi. Itu yang pertama ada di versi mobile. Nanti ini bisa download dan bisa bertransaksi melalui handphone. Jadi kapanpun dimanapun Bapak Ibu berada. Jadi Bapak Ibu tinggal bisa membuka langsung di website kami. Di sini sudah tampil di slideshow-nya. Kemudian di sini ada platform. Nah, di sini ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada di Android atau iOS. Itu pertama ada di Pos Mobile, ini bisa mendownload di Google Play secara langsung ya. Jadi ini keunggulannya untuk di Pos Mobile bisa bertransaksi melalui handphone dan juga fitur-fiturnya compact dan cukup lengkap ya. Ini juga sama untuk yang iPhone, kita juga sudah tersedia. Itu bisa mendownload di App Store ya. Dan memang di aplikasi handphone ini lebih mudah ya karena memang bisa dimudah di kemana-mana. Dan yang kedua kita ada di aplikasi versi webnya. Jadi untuk yang versi web ini, Bapak Ibu bisa bertransaksi langsung melalui website ya. Misal Bapak Ibu bisa menggunakan Google Chrome ataupun Mozilla, ini bisa langsung login apabila sudah open account dan kemudian nanti bisa langsung login di website ini. Jadi tanpa perlu menginstal terlebih dahulu ya. Itu keunggulannya dari Postpro Web. Dan yang terakhir kita ada di Postpro yang desktop. Jadi ini untuk yang PC maupun komputer, kita juga ada beberapa versi. Untuk Windows XP kita bisa, 7 bisa, dan juga yang terbaru ada di Windows 7 dan juga Windows 11 yang terbaru ya. Jadi ini kita sudah tersedia di berbagai platform ya. Dan ya untuk pada hari ini kita akan membahas ya secara spesifik di Pro Desktop ya. Jadi ini akan membahas di aplikasi laptop maupun komputer. Jadi kalau Bapak Ibu nanti install aja. Untuk install juga mudah, seperti yang tadi bisa ke website, kemudian ke platform. Dan untuk yang Windows terbaru seperti Windows 7 ataupun Windows 11, itu Bapak Ibu bisa langsung unduh versi terbaru, nanti bisa langsung diinstal dan itu sudah bisa tersedia apabila sudah memiliki akun pos. Oke, sebelum kita lanjut ke slide, kita akan melihat dulu ya. Nah, jadi ini untuk tampilan ya Bapak Ibu Pos Pro dari desktop ya. Jadi kalau Bapak Ibu ini sudah buat akun, sudah dapat user ID, sudah dapat password, nanti tinggal dimasukkan user ID-nya dan juga masukkan passwordnya dan klik login dan inilah yang muncul ya saat Bapak Ibu login di aplikasi Postpro Desktop. Ya, ini untuk Postpro Desktop. Nah, jadi memang ini nanti untuk aplikasi tradingnya Bapak Ibu ya. Mungkin ada juga yang sudah familiar untuk yang sudah trading ataupun juga beberapa yang masih baru masih perlu dipahami terlebih dahulu ya. Kita mulai Bapak Ibu. Jadi kalau untuk di Postpro Desktop ini memang keunggulannya itu memang tampilannya simple tetapi juga mudah ya untuk bertransaksi. Jadi kita di sini menu-menunya cukup jelas dan memang tidak terlalu banyak tampilan yang membingungkan dan UI desainnya juga menarik ya. Jadi memang di sini simple dan Bapak Ibu bisa langsung bertransaksi. Di sini di paling kiri atas ada menu market, menu utama market, ada menu utama stocks, ada menu utama information, account, display. Nah, ini kita akan bahas detail nanti ya di slide show-nya. Dan kemudian selanjutnya ada menu buy,
Nah, ini nanti kalau diklik nanti Bapak Ibu bisa langsung bertransaksi untuk bisa memesan order buy ya. Untuk membeli saham itu nanti menggunakan order buy ini. Kemudian nanti akan ada portofolio ya. Setelah saham itu dibeli nanti akan masuk di portofolio. Dan selanjutnya ada menu sell ya jika Bapak Ibu ingin menjual sahamnya. Kemudian juga ada bisa mengkonsumisasi ya di sini fontnya ingin diubah, ingin dibesarkan atau ingin dikecilkan. Dan juga di sini ada margin express dan reverse repo, nanti akan langsung direct ke websitenya. Kemudian selanjutnya ke bawah di sini ada di kiri atas ada angka ya 6742. Nah, ini adalah tutupan IHSG pada perdagangan Jumat lalu ya Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya misalnya IHSG Jumat lalu ditutup di harga berapa? Nah, ini adalah jawabannya. Jadi tutup di 6742. Dan di sini juga ada beberapa indikator lainnya. Dan sekedar informasi Bapak Ibu, karena hari ini adalah hari Sabtu ya, jadi ini bukan hari perdagangan bursa ya. Jadi memang bursa tidak online. Dan pada hari ini kami juga tidak ada mock trading. Jadi memang tampilannya blank ya. Jadi tidak ada perdagangan atau mungkin tidak jalan gitu ya. Kemudian di sini seperti biasa nanti di bawah ada running trade. Jadi running trade itu nanti kalau dalam perdagangan berjalan ini akan banyak sekali yang berjalan ya. Secara live ya nanti. Dan kemudian di sini ada 4 complete book ya. Complete book ini nanti akan digunakan supaya Bapak Ibu bisa memantau saham-saham apa yang ingin dipantau, dan kebetulan di sini ada 4 ya. Ada saham BBCA yang pertama, nanti misalnya ingin diganti, misalnya ada saham Bank Mandiri, tinggal diklik, kemudian diganti dengan kodenya saham Bank Mandiri, itu kodenya BMRI, dan otomatis akan muncul nanti harganya BMRI. Di sini ada harga last ya, nanti akan ada harga terakhir, karena memang sekali lagi ini sedang market tutup, jadi tidak ditampilkan. Hanya muncul harga previous di 5150 ya ini ya. Jadi ini adalah harga penutupan terakhir di harga untuk saham Bank Mandiri di harga 5150. Berikutnya juga ada Telkom ya ditutup di 2590, dan selanjutnya ada juga Pegas dan selanjutnya. Untuk tampilan nanti Bapak Ibu juga bisa kustomisasi sendiri. Jadi dari aplikasi online trading pos kami ya. Jadi kalau Bapak Ibu tadi sudah melihat di website kami ada 3 versi, ada yang di mobile, ada yang di web. Nanti kalau yang di web, keunggulannya Bapak Ibu nggak perlu install, bisa langsung login. Nah, ini nanti ada juga yang versi desktopnya, bisa untuk di laptop dan juga di komputer ya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung, setelah buat akun, sudah dapat user ID, password bisa langsung masukkan, dan Bapak Ibu bisa langsung masukkan dan login. Dan ini adalah tampilan dari aplikasi kami ya Bapak Ibu, di Pos Pro Desktop ya. Jadi ini adalah tampilannya. Keunggulannya apa sih dari yang aplikasi lainnya? Keunggulannya adalah di sini tampilannya cukup simpel, UI-nya mudah dipahami dan dimengerti, dan juga sehingga Bapak Ibu bisa mudah dalam bertransaksi ya. Bagaimana? Karena memang di sini cukup mudah dan terlihat jelas ya. Di sini kalau Bapak Ibu lihat di kiri atas ini ada beberapa menu utama. Di sini ada menu market, menu stocks, kemudian ada menu information, account, display, dan juga selanjutnya di sini ada menu buy. Nah, nanti menu buy ini apabila Bapak Ibu ingin bertransaksi saham secara langsung, itu nanti bisa langsung ke klik menu buy ya. Seperti itu, dan melihat di menu portofolio seperti itu. Dan di sini ada juga menu untuk sell Bapak Ibu. Dan kemudian selanjutnya di bawah dari beberapa menu utama ini, di kiri atas ini ada angka 6742 ya. 6742. Di sini adalah angka penutupan terakhir IHSG di hari Jumat. Jadi ini adalah penutupan IHSG terakhir. Dan kemudian selanjutnya di bawah ini ada running trade ya. Jadi nanti kalau di hari bursa, Senin sampai Jumat, di jam bursa, ini akan berjalan nih Bapak Ibu di running trade-nya nih. Secara live ya, ini di sini akan sangat banyak ya transaksinya. Kemudian selanjutnya di sebelah kanan running trade ini ada 4 complete book. Jadi complete book ini yang nanti akan digunakan oleh Bapak Ibu untuk memantau ya saham-saham apa. Misalnya di sini ada 4 nih.
Saya Bapak Ibu ingin pantau saham Bank Sentral Asia. Nah, nanti tinggal diklik aja kodenya, misalnya Bank Sentral Asia itu BBCA. Nah, sini sudah langsung muncul ya. Tapi karena ini memang hari Sabtu ya, dan tidak ada mock trading, jadi memang blank ya tampilannya, tidak muncul papan bid offernya ya. Dan hanya muncul previous tutupannya nih di 9350. Nanti kalau di jam bursa, nanti bidnya ini akan muncul, di papan bidnya ini muncul, dan papan offernya ini muncul. Dan ini yang jadi panduan Bapak Ibu nih untuk beli nih. Misalnya nanti mau beli di harga berapa. Nanti tinggal ke menu buy di atas ya. Di ke menu buy, nah ini sudah muncul menu buy-nya. Dan biasanya memang pilih ke order type yang normal. Jadi untuk menu normal itu nanti Bapak Ibu tinggal masukkan saham apa yang ingin dibeli. Misal Bapak Ibu ingin beli saham BBCA ya, tinggal dimasukkan kodenya saham BBCA. Nah, kemudian dimasukkan nih Bapak Ibu, di harga berapa nih Bapak Ibu ingin antri harga saham BBCA. Semisal harga tutupan kemarin di harga 9350, itu ada di harga bid. Berarti tinggal masukkan saja harga 9350. Oke, kemudian setelah masukkan harga price ya, Bapak Ibu ingin beli berapa lot nih? Karena memang satuannya lot ya, kembali lagi. Dan satu lot itu adalah harga satu lembar, misalnya yang beli satu lot, nanti dimasukkan. Nah, lain-lainnya ini tidak perlu diubah ya, maksudnya order boardnya sudah reguler dan berlaku secara harian. Kemudian nanti tinggal di-execute dan nanti order langsung terkirim. Nah, setelah terkirim ini nanti langsung bisa dilihat di menu order list. Jadi semisalnya nanti Bapak Ibu sudah mengirim order buy, nanti di sebelah kanan bawah ini ya, sebelah kanan bawah ini ada order list. Ini langsung masuk ya di sini order list, dan nanti kalau sudah match di harganya nanti bisa muncul di trade list seperti itu. Dan apabila memang nanti sudah ordernya sudah match, nanti Bapak Ibu bisa lihat nih apakah sudah masuk ya di portofolio. Misalnya sini kita buka portofolio nih, dan kebetulan ini untuk contohnya ya, misal di portofolio ini ada saham, misalnya contoh saja ya, di sini ada saham agro. Nah, ini adalah saham yang sudah masuk. Misal tadi Bapak Ibu misalnya beli BBCA dan order buy sudah masuk, sudah match, nanti BBCA ini akan muncul di sini nih di angka stocks. Kodenya sudah muncul, harga rata-ratanya berapa, di average-nya, dan ini nanti Bapak Ibu bisa pantau ya di harga last-nya, nanti apakah harga saham yang Bapak Ibu sudah beli ini sudah profit ya, berapa persen dari harga terakhirnya, seperti itu ya. Dan di menu portofolio ini Bapak Ibu nanti juga akan muncul ada berapa ya equity atau cash-nya yang Bapak Ibu sudah miliki dan sebagainya. Dan ya, ini juga ada selanjutnya, selain dari tampilan workspace ini Bapak Ibu ya, nanti di pos ini juga nanti bisa langsung ke menu new workspace. Nanti ini Bapak Ibu bisa langsung kustomisasi sendiri. Ya, lalu bagaimana sih menu-menu pos selanjutnya? Untuk lebih detailnya kita akan bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Kita langsung saja ke slideshow untuk membahas lebih detail menu-menu posnya. Ya, ini sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Untuk menu posnya. Jadi untuk menu posnya ini, yang pertama, ini ada menu utama pos panin sekuritas. Itu pertama ada di menu market. Ini akan memuat informasi perdagangan dan data pasar secara umum. Kemudian yang kedua ada menu stocks, ya ini memuat informasi pergerakan efek. Ada menu information, nah mungkin untuk detailnya bisa dimuat ya di slide ini. Menu count, nanti juga akan memuat informasi portofolio untuk di menu count. Kemudian selanjutnya juga ada menu display, nanti Bapak Ibu juga bisa mengkustomisasi nih untuk workspace-nya. Nah, kemudian ini tadi ada menu buy ya, ini Bapak Ibu nanti bisa menu kalau ingin beli di menu buy ini. Dan selanjutnya ada menu portofolio untuk menampilkan kondisi keuangan dan portofolio nasabah Bapak Ibu.
Dan selanjutnya ada menu sel ya. Di sini selanjutnya ada juga menu skin untuk memudah mode tampilan warna. Jadi bisa diubah nih warnanya, mungkin mode hitam atau mode putih ya. Kemudian ada menu font dan shortcut. Dan di sini kebetulan IHSG-nya ada capture-nya ya. Di sini capture-nya ada di IHSG-nya di 7088. Di sini juga ada beberapa indikator lain seperti value transaksi. Jadi ini nanti saat perdagangan berjalan akan banyak ya Bapak Ibu. Di sini ada juga market-market lain ya. Di sini ada juga harga mungkin informasi untuk Dow Jones Amerika. Di sini juga ada di sini. Di atas ini ya, di kanan ini. Mungkin di harga 44.000. Kemudian juga ada informasi indeks-indeks ini. Ada indeks BUMN di sini juga ada banyak ya. Nanti kalau market berjalan ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga menu order buy dan sell ya. Mungkin kita akan lebih detail lagi. Jadi mungkin setelah tadi secara live ya, di sini akan ada secara slide-nya. Di sini dicontohkan ya Bapak Ibu ya. Pada tipe order, pilih order normal atau limit order. Nanti di order normal ini, Bapak Ibu memasukkan harga price ya. Jadi ingin beli di harga berapa, dan di harga tersebut Bapak Ibu ingin beli berapa lot ya. Misal di contoh ini, dan kebetulan di sini ada tampilan di mana harga sedang berjalan ya Bapak Ibu. Di sini di sebelah kanan ada papan bid offer-nya nih Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu lihatnya. Di sini ada tampilan harga terakhir atau LST, last itu di harga terakhirnya di 655, kodenya MTEL, high ini harga tertinggi di 670, kemudian preview sudah harga tutupan sebelumnya di 640, dan low itu artinya harga terendah pada hari ini di 640, average atau AVG itu harga rata-rata yang dibelikan ya, itu ada di harga 648, jadi rata-rata itu ditransaksikan saham MTEL di harga 648. Kemudian di sebelah kanan ini ada OP atau opening, jadi pada opening nih MTEL dibuka di harga 650, dan secara transaksi value transaksi sudah diperdagangkan kurang lebih 17,8 billion nanti, atau 17 miliar ya. Juga secara volume ada 274,4 ribu volume. Dan Bapak Ibu apabila dilihat ya, di sini ada bid ya. Jadi bid ini adalah penawaran beli ya Bapak Ibu. Dan best bid atau bid tertinggi dari harga MTEL ini adalah di harga 655. Kemudian bid yang kedua ada di harga 650. Kemudian di yang ke bawahnya di 645. Kemudian bawah lagi ada 640, yang berwarna kuning ini adalah harga penutupan sebelumnya ya Bapak Ibu. Dan kemudian di sebelah kanan itu ada papan offer ya. Papan offernya ada di harga 660 base offernya, dan kemudian di offer yang kedua ada di 655, dan seterusnya. Nah, apabila Bapak Ibu ingin antri, nah itu memang antrinya di bid ya. Di bid paling atas itu di 655. Itu nanti apabila Bapak Ibu ingin antri ya, masukkan harga di 655, kemudian 100 slot ya. Kemudian sudah dipilih harga reguler D, kemudian diklik execute. Nah, nanti ini order ini langsung masuk di papan bid 655 ordernya nih. Jadi kita beli MTEL di harga 655 sebanyak 1 slot, nanti akan masuk di papan 655 dan akan muncul di bid vol ini bertambah sebanyak 1 slot ini. Jadi seperti itu. Dan apabila Bapak Ibu nih mau langsung mendapatkan harga saham MTEL, itu memang harus beli di harga offer ya, atau di base offer. Jadi belinya langsung di 660 ya, seperti itu. Jadi langsung match. Namun apabila Bapak Ibu belinya di harga bid ya, di 655 ataupun antri di bawahnya di 650, 645, 640, ini akan antri ya, menunggu antrian-antrian atasnya. Jadi itu. Nanti juga ada banyak ya, di sini juga market order di sebelah kanan normal, ini Bapak Ibu bisa pilih kanannya. Nah, selanjutnya ini juga ada menu sale ya Bapak Ibu. Di menu sale ini juga
berbeda. Yang tadi berwarna hijau nanti Bapak Ibu seperti biasa. Jika tadi sudah buy, sudah match ya, sudah masuk di portofolio, misal tadi sudah beli di harga 655. Kemudian Bapak Ibu ini ingin jual gitu. Tentunya apabila ingin untung atau cuan, tentu jual di atas harga 655 dong, seperti itu kan ya. Artinya kita bisa masukkan di atas 655, yaitu mungkin harga 660, tapi mungkin ini belum dihitung fee nih. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa masukkan di harga lebih tinggi lagi misalnya. Tinggal masukkan saja di harga price ini, dimasukkan saja di harga misal 670 ya, atau 675 atau 680 seperti itu ya. Dan apabila ingin menjual sebanyak 100 slot, nanti tinggal dimasukkan saja sebanyak 100 slot, atau lot ini nanti akan otomatis ya. Misalnya ada punya 150 lot, jika diklik allot ini akan masuk sebanyak 150. Kemudian untuk regular ya, untuk papan regular, untuk day, nah apabila Bapak Ibu ini memilih day, nanti ordernya akan dikirim ya, sebanyak sesi 1 dan sesi 2. Jadi selama market itu berlangsung, ya misalnya di hari Senin itu akan hingga hari market berakhir ya, jadi pagi sampai selesai. Namun apabila Bapak Ibu ini memilih session, nanti akan berlangsung di sesi berlangsung itu saja. Misalnya Bapak Ibu order saham MTEL jual nih di sesi 2 di jam 2 gitu. Nanti pilih session, nanti ya itu akan berlangsung di sesi 2 saja. Atau apabila Bapak Ibu ordernya di jam 10 pagi, itu kan masih sesi 1 nih. Nanti dipilihnya session, nanti itu ya akan otomatis di cancel tuh nanti jam 12. Nanti sesi 2 ordernya udah nggak berlaku ya. Jadi session order dan day order. Nanti tinggal diklik execute. Dan selanjutnya, nah ini juga ada order list dan trade list ya. Apabila Bapak Ibu sudah memilih order beli atau order jual, nanti akan masuk nih di order listnya. Jadi ini list order yang sudah Bapak Ibu kirim ya. Sudah Bapak Ibu kirim, ini akan masuk di list order ini nih. Baik beli ataupun jual. Nanti akan masuk baik yang statusnya open atau match ya. Kemudian di bawahnya untuk yang trade list ya. Untuk yang trade list ini bedanya apa dengan yang order list? Bedanya adalah dia hanya menampilkan yang sudah match ya. Jadi untuk order yang masih open atau yang tidak match itu memang tidak ditampilkan. Jadi memang hanya order yang sudah match saja di trade list. Jadi bedanya seperti itu. Jadi ini menu-menu yang cukup penting yang bisa Bapak Ibu pantau ya di order list dan trade list. Nah selanjutnya ini juga tadi ada portofolio ya, ini bisa dipantau ya Bapak Ibu, harga saham-sahamnya ya, harga harga average-nya dan juga harga saham apa saja yang dimiliki. Dan kemudian ini ada running trade, dan kebetulan untuk running trade ini Bapak Ibu, ini running trade yang memang sudah berjalan ya Bapak Ibu. Jadi apabila market sedang berjalan ini seperti ini ya running trade. Jadi menampilkan pergerakan transaksi seluruh saham di bursa efek secara real time ya. Secara real time di sini di kiri sudah ada contoh screenshotnya. Akan ada banyak sekali ya secara real di jamnya, cukup detail. Dan di sebelah kanan ada personal quote. Jadi ini Bapak Ibu bisa konsumisasi nih saham-saham favorit Bapak Ibu yang ingin bisa dipantau. Misalnya favoritnya Bapak Ibu ya hanya saham-saham tertentu nih. Di sini dicontohkan misalnya ada saham MN, BBCA, BBNI. Nanti bisa masuk ke menu personal quote ya. Menu personal quote. Kemudian tinggal dimasukkan saja, diklik nih. Misalnya AMN akan masuk di 1, kemudian yang kedua BBCA, ketiga BBNI, 4 BBRI. Nanti saham-saham ini bisa disimpan. Nanti di sebelah kanan ini bisa diklik ya menu save. Nanti hanya muncul saham-saham favorit Bapak Ibu saja yang ingin Bapak Ibu pantau. Jadi saham-saham lain itu tidak muncul ya. Jadi hanya 6 saham ini misalnya contohnya.
Kemudian yang selanjutnya ya ini juga ada sorry ya, di sini ada stock quote ya. Jadi di stock quote ini menampilkan ringkasan transaksi dari semua saham yang diperdagangkan di bursa ya. Ini yang di paling atas ya, stock quote-nya. Jadi ini secara live bisa juga nanti disorting dari market cap yang paling besar ataupun value transaksi yang paling besar. Seperti itu. Nah, ini juga nanti Bapak Ibu akan masuk nih di tips-tips memilih saham yang menarik ya. Jadi bisa dipilih nanti bisa digunakan. Jadi frekuensi apa yang paling besar ya saham-sahamnya maupun value transaksi apa yang terbesar. Jadi bisa dipilih. Kemudian di indeksnya juga akan menampilkan ringkasan transaksi ya perdagangan berdasarkan indeks saham yang terdapat di bursa ya ada indeks ini. Kemudian juga ada broker quotes. Ini juga nanti akan muncul nih. Kita juga ada menu untuk melihat broker summary ya, broker quotes, ada broker activities ya. Bedanya memang di broker kita broker quotes ini menampilkan semua saham yang diperdagangkan di bursa. Sedangkan yang di broker activities ini secara detail broker tertentu, misalnya ingin broker GR, broker kami di Panin nanti akan muncul secara spesifik. Sedangkan untuk yang broker quote ini munculkan semua broker ini ya. Ada transaksi apa yang paling banyak di broker apa. Contohnya ada di Mandiri, kemudian ada di TP dan DP. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya kita juga punya untuk broker retail ya. Kita juga punya. Kemudian ini ada complete book ya. Complete book ini sebenarnya adalah gabungan dari order book ya, papan order biasa dan juga trade book ya. Jadi memang disarankan memang memilih yang complete book. Jadi memang ini sudah gabungan dari order book dan trade book ya. Dan selanjutnya di sini juga ada beberapa menu lainnya, ada stock summary di saham-saham BBCA. Misalnya kita ingin lihat ada foreign net flow, ada berapa banyak sih broker-broker yang transaksi gitu di BCA. Selanjutnya di sini juga kita juga bisa melihat ya menu pasar nego. Jadi Bapak Ibu bisa langsung nih melihat di pos. Kemudian ada trade book juga secara live ya menampilkan kejadian transaksi secara live ya untuk di saham-saham BBNI contohnya di sini. Jadi meliputi harga price, volume dan frekuensi. Nah, selanjutnya kita juga punya ya ada broker akumulasi distribusi ya. Mungkin ada juga Bapak Ibu yang sudah familiar ya, yang sudah lama namun juga bisa dimanfaatkan nih kita juga punya. Selanjutnya juga ada price history ya untuk melihat histori saham dari bulan-bulan berapa ya secara detail. Kemudian ada antrian order ya. Jadi kita bisa melacak ya Bapak Ibu misalnya harga saham BBCA di contoh ini misalnya ya di kiri bawah nih harga BBCA nih ada harga bid harga 9.000. Di bid ini harga antrian ada 116.891. Nah, kita ingin bedah nih di bid 9.000 ini di 116 lot ini 116.000 lot ini ada antrian siapa saja nih kita bisa buka di menu antrian order ya. Ini akan banyak sini akan antri siapa saja yang antri ya, tapi memang tidak muncul nih broker-broker namanya, tapi hanya muncul seberapa besarnya. Selanjutnya ini juga ada order tracking. Nanti Bapak Ibu misalnya udah punya order, biasa langsung di track ya di sini langsung ya. Selanjutnya kita juga ada menu riset. Nanti bisa lihat ya Bapak Ibu di menu utama information itu bisa melihat nih riset-riset kita nih di pagi-pagi di hari itu bisa lihat kan ada berita dari tim riset, kemudian ada juga fitur-fitur news ya. Jadi di aplikasi kami juga udah tersedia ya. Kemudian juga company profile, kalau Bapak Ibu ingin melihat informasi seperti bidang usaha, manajemen, juga laporan dan sebagainya, juga sudah tersedia ya di pos. Kan kita juga bisa mengakses financial report ya nih Bapak Ibu di pos. Jadi udah muncul nih untuk berapa indikator-indikatornya nih. Untuk mungkin bisa membantu ya melihat secara fundamental nih bagaimana item-itemnya. Kemudian corporate action juga kita sudah ada. Kemudian regional index ini juga kita bisa melihat ya
Dow Jones itu tutupannya di berapa, kemudian currency, dolar dan juga USD kita diperkirakan di harga berapa juga ada nih di pos. Kemudian kita juga ada conditional order ya. Nanti buat Bapak Ibu mungkin yang misalnya eh, ingin trading gitu ya, misalnya bisa nih otomatis ya. Kita punya fitur yang memungkinkan untuk mengeksekusi order sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan ya. Misalnya Bapak Ibu sebagai karyawan misalnya ingin trading, otomatis beli karena sibuk jadi bisa memantau, mungkin kita otomatis bisa beli di harga tertentu di jam 9 pagi misalnya. Itu bisa otomatis nanti dikirim ya. Kemudian juga ingin memesan IPO, saham-saham IPO baru juga kita sudah bisa ya di pos ya, tanpa melalui website bursa ya. Jadi memang kita sudah cukup lengkap ya di pos ya, sudah bisa menampilkan daftar saham sekaligus memesan IPO secara langsung. Nah, selanjutnya ini juga untuk tebus warrant kita juga bisa dan juga membeli obligasi kita juga sudah bisa. Kemudian selanjutnya untuk profit loss kita juga bisa menampilkan ya. Jadi dalam akumulasi nih dalam beberapa bulan terakhir, mungkin 3 bulan terakhir, jadi ada beberapa pilihan kalau Bapak Ibu mau akses ya laporan pajak seperti dividen report itu juga sudah bisa ya di pos kami. Oke, kita sudah mulai beralih nih Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita akan bagikan tips screening saham ya. Tapi mungkin di sesi ini kita nggak begitu detail nih bahas fundamental, teknikal karena mungkin ini hanya memperkenalkan ya bahwa di pos ini kita sudah bisa loh cukup lengkap ya. Mau screening saham secara fundamental kita juga sudah ada maupun nanti juga bisa secara teknikal dan juga tips-tipsnya screening sebenarnya sudah bisa gitu ya di pos ya. Nah, untuk fundamental kita juga ada baru nih, baru dibuat, baru dibangun. Nanti Bapak Ibu untuk yang sering fundamental bisa langsung melalui ya, diklik melalui website kami ya di sini ya. Di sini ada alamatnya. Dan nanti ini akan muncul nih di bawah ini nih, seperti ini ya tampilannya. Masih di dalam website kami ya, seperti itu. Nanti di screener ini tinggal dipilih saja yang nanti ya. Periode laporan keuangannya apakah tahunan ataukah dibuat-buat tertentu. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih saja screening rules-nya. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah familiar dengan saham ya, mungkin ingin saham yang nggak begitu mahal nih secara valuasi, mungkin bisa pakai indikator book value, misalnya book value-nya nggak lebih besar dari 2 kali, atau mungkin yang ingin cari saham yang lebih murah, mungkin PR-nya nggak lebih dari 10 saham-saham perbankan. Itu nanti bisa secara individu bisa masing-masing tuh bisa beda-beda ya. Nanti bisa dipilih saja di sini. Nah, ini contohnya ya. Nanti diklik screener ini sudah muncul banyak ya item-item fundamental yang ingin Bapak Ibu gunakan. Bisa juga mungkin market cap ya. Jadi Bapak Ibu hanya ingin men-screening harga saham yang mungkin di atas 50 triliun. Jadi nggak mau saham-saham yang saham pertliner ya atau saham-saham kecil itu bisa dipilih. Kemudian di sini ada market cap, mungkin juga bisa dikustomisasi yang suka price earning atau BBV, valuasi, atau juga CAGR ya banyak ini nanti ya bisa masing-masing individu Bapak Ibu juga beda-beda nih nanti sukanya seperti apa indikator fundamentalnya. Nanti akan dibahas mungkin di sesi fundamental sendiri ya soal detailnya. Nah, ini mungkin juga contoh ya Bapak Ibu. Kita sudah pakai nih misalnya contoh, kita ingin pakai 2 item, misalnya kita ingin pakai market cap, kita setting saham-sahamnya di atas 50 triliun. Kemudian kita pakai market pair ya. Pairnya itu nggak lebih besar dari 10 misalnya. Kemudian kita klik, sudah dipilih, jadi saham-saham yang muncul itu hanya di atas 50 triliun kapitalisasinya, kemudian nanti di pairnya itu hanya di bawah 10. Dan setelah itu muncullah beberapa saham ini. Di sini muncul mungkin ada saham BBNI yang pertama, kemudian ada DSSA, dan ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya, hanya simulasi saja. Dan ternyata muncul nih saham-saham yang memang secara PE itu masih relatif murah karena di bawah 10. Ya sekali lagi ini contoh. Ada di BBNI ya, ada di PE-nya ada di 9,4, kemudian ada di DSSA,
kemudian ada di ADMR, ASII, INDF, UNTR, dan ADRO ya. Jadi bisa dikonsumsi saja masing-masing ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya, nih, ini juga kita bisa pakai fitur stock quotes ya Bapak Ibu ya. Jadi ke menu stock quotes nanti ya, nanti di sini tinggal memilih sektornya saja nih. Itu sebenarnya kalau Bapak Ibu tuh nggak mau repot nih, nggak mau repot, bingung nih fundamental apa nih yang bingung sama apa yang bagus. Kita di bursa sebenarnya udah tersedia tuh indeks-indeksnya tuh. Jadi udah ada bursa tuh menyediakan indeks-indeks mungkin saham yang top paling bagus. Udah ada namanya mungkin saham top yang paling liquid, ada namanya indeks LQ45. Dan juga mungkin Bapak Ibu misalnya ingin menggunakan saham-saham yang liquid tapi juga fundamentalnya bagus, hanya 30 saham namanya ADX 30. Nah, nanti ini tinggal dipilih saja nih, kan ada all sektor, subsektor, dan komposit. Nanti komposit ini mungkin diganti nih, jadi IDX 30. Nanti saham-saham yang muncul hanya 30 saham saja, IDX 30. Jadi Bapak Ibu nggak perlu repot sebenarnya saham apa sih, saham yang apa yang bagus. Tinggal beli saja di IDX 30 ini, sudah ada seperti itu ya. Kemudian ada LQ45, ada Kompas 100 juga. Jadi sebenarnya sudah cukup mudah ya. Jadi kita di pos ini sudah menyediakan memfasilitasi juga indeks yang ada di bursa. Nah, bagaimana sih screeningnya? Misalnya Bapak Ibu untuk intraday, nanti di sini sudah dipilih saja. Misalnya sudah dikonsumsi, kita ingin saham-saham apa sih yang paling banyak ditransaksikan hari ini? Secara valuasi mungkin ada Bank Mandiri ya, diurutkan. Atau apabila Bapak Ibu ingin trading, disortingnya pakai frekuensi. Jadi saham-saham apa yang paling banyak ditransaksikan ya, ini mungkin saham-saham yang paling lagi rame gitu ya. Atau juga bisa menggunakan volume. Nanti saham-saham yang top-top ini yang bisa digunakan jadi panduan nih. Bapak Ibu misalnya yang paling banyak ditransaksikan ada Bank Mandiri. Ini menarik untuk trading dan lain-lain dan sebagainya dan sebagainya. Dan selanjutnya kita juga terakhir ada mengenalkan untuk charting ya di technical. Kita sebenarnya juga ada banyak ya Bapak Ibu ya. Ada juga trading view ya, chartingnya untuk analisis technical. Nah, untuk aksesnya juga nanti menu utama stock, chart, dan trading view. Nah, selanjutnya ini juga ada menu-menu teknikalnya. Di kiri ini yang udah di highlight merah ini, mungkin Bapak Ibu yang udah familiar, suka pakai trendline atau Fibonacci ini udah tersedia banyak nih, sudah lengkap di pos nih. Jadi trading view sudah bisa diakses di pos ya. Juga sudah bisa di save ya Bapak Ibu ya. Cuman bedanya memang di trading view di sini nggak bisa screening aja gitu. Tapi fitur-fitur lainnya cukup sama. Seperti itu, dan itu nanti juga indikatornya juga sudah lengkap ya. Ini juga ada di highlight merah ini, tinggal masukkan saja indikator Bapak Ibu apa yang suka nih. Nah, diklik nih, yang di sini akan banyak ya. Mungkin ada yang suka pakai moving average, itu juga ada yang suka pakai mungkin MACD, atau juga pakai stochastic ya. Ini juga masuk nanti di pembahasan teknikalnya. Nah, terakhir nih mungkin ada sedikit juga tips ya untuk milih saham, untuk charting. Kalau pakai technical sama passing bagus, kita standar saja. Jadi kalau analisis technical mungkin Bapak Ibu tadi ini bisa masukkan saja di sini. Di indikator masukkan moving average, di setting moving average-nya 200 ya. Nanti tinggal dilihat. Jadi garis biru ini adalah EMA 200. Jadi kalau saham-saham itu bergerak di atas garis biru ini, jadi ini merupakan sinyal potensi itu saham itu bagus ya, uptrend. Jadi bisa layak dibeli. Namun kalau dia turun ke bawah garis biru ini atau EMA 200 ini bisa dijual. Juga bisa ditambahkan indikator lainnya pakai MACD. Mungkin juga nanti akan ada istilah golden cross ya. Red cross nanti juga akan dipelajari di sesi selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Seperti itu ya. Ya, jadi itu untuk pos ya. Ya ini terakhir sekaligus mengulang kembali ya Bapak Ibu. Apabila ingin melakukan pembukaan rekening, bisa langsung ya melalui beberapa opsi ini, bisa langsung di website ini ya, bisa open account, bisa melalui website, atau juga Bapak Ibu nih bisa langsung screening di sebelah kanan ya, bisa langsung di scan ya Bapak Ibu. Ya, apabila ingin buka langsung untuk akun posnya ya, seperti itu.
Dan apabila sudah di scan, nanti akan ada tahap-tahapan selanjutnya yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gentur ya. Ini ada langkah-langkah selanjutnya. Ini adalah kalau sudah muncul ya. Ini artinya memang sudah tampilan lanjutnya ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, itu saja dari saya untuk aplikasi POS ya. Dan juga ada tips-tips tadi ya untuk analisa, mungkin sedikit memperkenalkan kalau memang POS ini adalah aplikasi yang cukup simpel dan mudah ya Bapak Ibu. Dan fitur-fiturnya juga kami sudah cukup lengkap, sudah bisa memfasilitasi ya kebutuhan Bapak Ibu untuk bertransaksi, beli ataupun jual, dan juga ada menu-menu untuk menganalisis secara fundamental dan juga secara teknikal ya. Dan kalau untuk yang fundamental mungkin sebelum saya tutup ya, di sini juga kembali lagi ya. Ini ada di website POS-nya. Nah, di website POS ini di menu atas ini ada menu lain-lain ya. Buka menu lain-lain, kemudian di bawah ada screener ya. Di sini untuk screener fundamental. Ya, mungkin itu saja